Mas Budi bisa bantu-bantu sampaikan di WA group kalau teman-teman ini ya. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita akan belajar 10 hari, jadi rata-rata kita 10 hari. Mudah-mudahan bisa 10 harinya datang, berinteraksi, ngobrol, tanya jawab. Tapi kalau misalnya berhalangan, kita bisa dapat rekamannya, nanti saya upload, saya edit dulu. Siapa tahu saya keceplosan hal-hal yang tidak diizinkan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu bisa kita share. Oke ya. Oke teman-teman, ini tentunya konten marketing. Kira-kira gitu ya, bagaimana kita bisa membuat konten-konten. Nanti kita bahas untuk hari ini khususnya adalah bikin materi training, bahkan sampai kita mulai dari nol ya. Hari pertama ini mulai dari nol. Jadi teman-teman mungkin sudah punya materi leadership, sudah punya materi sales gitu. Tapi coba kita lihat lagi gitu, benar nggak? Itu potensi terbesar kita atau potensi pasar yang bagus. Kalau bagus ya potensinya cocok dengan potensi market. Jadi misalnya Pak Robi pakar di bidang A, potensinya. Pak Robi sekarang trainingnya apa judulnya? Saya ke habit Pak, ke kebiasaan. Habit, nah gitu ya. Habit mastery. Trainingnya ke habit. Pak Robi itu ada potensi terbaiknya di habit gitu ya. Nggak taunya mungkin malah di leadership, nggak taunya mungkin malah di customer service atau mungkin di sales. Nah itu mohon diakses sendiri. Tapi kira-kira nanti kita lihat poin-poinnya. Orang-orang itu bikin training seperti apa sih gitu ya. Jadi teman-teman saya izin share slide ya. Saya izin share screen. Share screen. Oke, ini hari pertama. Kira-kira kita akan bangun produk training ya, yang bisa diterima ya, menggali potensi diri kita, menemukan potensi pasar. Jadi kalau tadi ini masih boleh gonta-ganti, misalnya Pak Robi itu habit, Mbak Fitri itu sales, Mas Budi Aji itu tentang mindfulness. Ya, di dalam tahap belajar ini di awal ini masih boleh gonta-ganti ya, belum fix gitu ya, teman-teman nggak mau ganti. Boleh setelah ngikutin sesi ini siapa tahu berubah pikiran, siapa tahu mendapatkan inspirasi dan ide-ide yang lebih powerful, monggo aja ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat coba pembicara maupun penceramah maupun trainer itu ujung-ujungnya awal-awalnya itu bisa macam-macam ya. Yang pertama misalnya tentang kondisi fisik yang ekstrim ya. Jadi ada pembicara semacam Nick Fujisi ke Tony Christiansen, ya itu dia no arm no legs, no problem kata Nick Fujisi. Gara-gara dia nggak punya kaki, dia nggak punya tangan, kemudian dia menjadi orang yang positif, bisa bertahan hidup, sering suruh bicara, sering ditanya bagaimana, ternyata dia malah positif. Akhirnya Nick Vujicic menjadi pembicara yang luar biasa ya, level dunia. Tony Christiansen waktu kecil ketabrak lori, kakinya hilang. Waktu itu saya di Ciputra pernah bikin sesi dengan Tony Christiansen. Dia kakinya hilang, awalnya sedih, awalnya berduka, awalnya mungkin reject. Lama-lama kemudian dia dapat nasihat, malah menjadi positif ya, termasuk menulis buku Attitude. Dia dicemplungin waktu belajar renang, padahal nggak punya kaki gitu. Akhirnya apa? Malah dia sekarang ban hitam taekwondo. Nah, ada yang belajar taekwondo di sini? Bacagi, Dulyu Cagi semua pakai kaki ya. Dia nggak pakai kaki, begitu ujian lulus terus ya. Tony Christiansen
kemudian mendaki Gunung Kilimanjaro, balapan truk, juara renang. Nah, karena dia ekstrim, dia jadi pembicara. Termasuk yang sifatnya ekstrim-ekstrim seperti orang susah banget gitu ya. Termasuk kayak misalnya Bob Sadino saja dari jualan telur terus ini. Atau mungkin bisa masuk juga nanti ya di nomor 2 di keadaan hidup. Nah, orang itu suka melihat progres atau perbedaannya, improvementnya. Jadi Pak Andri Wongso SDTT, sekolah dasar tidak tamat, betul ya? Tapi bisa sukses. Ini selalu mesti 2 kali ya. Nah, keadaan hidup yang ekstrim. Jadi banyak pembicara yang berawal dari seperti itu ya. Mbak Mary Riana di Singapura, dia susah ceritanya. Kemudian untuk $1.000 pertama dia harus bekerja. Di Amerika juga sama, Tony Robbins dulu juga penjaga janitor malahan ya, janitor. Gitu. Bahkan termasuk selain beberapa bintang film juga orang-orang yang punya keadaan hidup mulai dari awal. Jadi teman-teman, kalau ya Anda sekarang udah sukses ya, kalau dulu misalnya Anda punya cerita hidup yang susah, nah itu bagus tuh buat jadi modal. Makanya para motivator tuh nyari kisah hidupnya dulu susahnya di mana ya. Ya. Termasuk ya banyak orang yang impress dengan Mas Dewa Eka ya. Habis utang sekian miliar, sakit parah, bangkit. Nah, itu serunya di situ. Nah, itu karena keadaan hidup. Nah, bagi kita yang keadaan hidup mulus-mulus saja, nggak terlalu ekstrim, ya udah, itu bukan peluang kita, ya. Bikin sesi lunas utang gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada yang jalur prestasi, teman-teman. Jadi orang-orang yang sangat berprestasi itu punya peluang menjadi pembicara ataupun penceramah bahkan trainer ya. Misalnya orang-orang seperti Pak Hasnul Suhaimi ya, direkturnya XL, sekarang jadi trainer. Pak Andi ya, yang GA ya, terus di atas kursi roda ya, karena prestasi kerjanya bagus. Kemudian kalau bahkan seminar saya yang saya ikutin berbayar pertama tuh di Ancol tuh tahun 89 ya, Pak TP Rahmat ya, dan Pak Gunadi waktu itu dengan Arswendo. Saya bayar, saya nonton, ikut seminar ya karena beliau berprestasi memimpin Astra ya, kemudian sekarang punya sendiri ya. Jadi teman-teman, prestasi monggo kalau mau digenjot prestasi di bidang tertentu. Nah, misalnya Mas Adira ya. Mas Adira itu prestasi kan, binaraga, kemudian dia akan menjadi pembicara kesehatan. Sekarang banyak sekali di radio, di TV, di talkshow, di Zoom, wah ya, webinar, banyak menjadi pembicara tentang kesehatan ya, bagaimana orang tubuhnya tetap sehat, makanan sehat, olahraganya gitu kan, dia belajar dari situ. Itu dari prestasi juga karena dia awalnya adalah seorang binaraga. Kemudian teman-teman ada kecintaan pada hal tertentu, itu juga bisa menjadi pembicara trainer yang hebat ya. Contohnya siapa ya? Mbak Butet ya. Mbak Butet cinta dengan suku dalam Jambi ya, itu yang ngajarin baca. Ya sudah, siapa yang nyangka itu juga jadi duit ya, bisa dimonetize luar biasa. Mbak Butet banyak jadi pembicara, menjadi bintang iklan. Menarik tuh, gara-gara ya dia tulus benar-benar. Jadi misalnya teman-teman mau mencoba dengan aktivitas nyuci kali gitu banget. Membuat kali Ciliwung tuh 100 meter dari ujung sampai laut bersih, yang nyuci Anda gitu. Waduh, Pak Robi Muharram, pencuci sungai, itu pasti akan menjadi pembicara yang luar biasa gitu. Bagaimana Bapak punya motif seperti itu? Bagaimana caranya? Terus Bapak nemuin lagi cara-cara mencuci sungai yang benar dan efektif. Wah, bagus banget. Nah, itu karena kecintaan. Mbak Wildayanti, direktur IT, keluar, sekarang bisnisnya sampah, zero waste gitu ya. Salah satu peserta kita juga nih. Nah, dia mencintai sampah. Enggak sih, waktu itu saya tanya, Mbak, passionnya di sampah.
Ya enggak lah Pak, sampah tempatnya ini. Tapi panggilan aja, compassion gitu ya, bahwa ya sampah harus ada yang ngurus dan diurus dengan benar. Kalau nggak diurus dengan benar, Bantar Gebang saja sekarang udah penuh, sudah lebih dari 9 meter, 40 meter nanti roboh itu gitu. Ya, harus ngurusnya benar gitu. Karena sebenarnya sampah itu berkah, bisa menjadi emas, kertasnya bisa dijual, plastiknya bisa dijual. Sebenarnya tidak ada namanya sampah. Coba Mas Robi tadi siang makan apa? Di siang nggak makan, Coach. Puasa ya. Waktu sahur makan apa? Sahur ikan. Ikan ya. Ikan kan nggak dimakan semua, pasti ada durinya ya. Nah, itu kita cium, kita jilatin, tapi begitu deh kita campur dengan yang lain jadi sampah. Jadi sebenarnya nggak ada sampah. Nah, kita makan bakwan sisa separuh, bakwan enak, tapi begitu deh dicampur dengan sayur sama kertas ya udah jadi sampah. Nah, itu menarik. Jadi teman-teman monggo. Ini bukan menjebak loh Mas Robi, tadi siang makan apa? Mas Arif nih. Ya, oke ya. Nah, ada juga yang belajar dan fokus kepada hal tertentu. Nah, teman-teman, boleh juga kita flashback, kemudian lihat-lihat apakah ada sesuatu yang bisa dieksplor, apakah kita memang cinta terhadap sesuatu yang benar-benar cinta, gitu, atau kita ya sudah start from nol, nggak modal apapun, kita belajar. Apakah kita bisa menjadi sales trainer? Bisa. Anda belajar buku-buku sales dibaca, kemudian latihan jualan, gitu ya, latihan jualan. Nah, bagi Anda yang masih kerja, teman-teman, di kantor kayak apa? Lihatin tuh. Kalau Anda kerja di kosmetik, produknya seperti ini, ada alas bedak, ada bedak tabur, blush on, lip gloss, lipstick, pensil alis, maskara. Nah, satu aja boros banget ya Pak Arif ya. Ya, makanya kita ini mesti sungguh-sungguh nih ya. Wajahnya aja borosnya ampun-ampun. belum lagi belajarnya ya, belajar bagaimana tata rias. Oke. Nah, kalau begini, jalurnya banyak nih, jalurnya banyak. Terus teman-teman mulailah optimis ketika, waduh saya belum tahu apa-apa. Nah, salah satu peserta kita ada Mbak Sri ini, saya awalnya kaget nih, terapis kan. Nah, itu ternyata punya ilmu nih, cara notok atau segala macam, itu bisa jadi training. Dan saya lihat Mbak Sri Wahyu ini juga sudah mengiklankan lewat flyernya, siapa mau belajar mijet lewat Zoom lagi ya, maksudnya pijet yang apa, kesehatan, pakai teknik-teknik lewat Zoom, bisa juga, bisa juga. Jadi kalau misalnya kita mau ngajar itu dan senang, kita bisa belajar terus ajarkan. Nah, akhirnya buka ini nih, buka kamera ini. Takut tertuduh sebagai terapis yang enggak. Ya, dari luar kota kan bisa sehat juga, fresh. Iya, Coach. Ya. Nah, tadi baru beres-beres. Oke, Mbak Sri belajar dari mana awalnya? Dulu ada mata kuliah, kita tuh, kan saya jurusan olahraga. Ya. Ada mata kuliah massage. Ya. Nah, memang teman-teman itu jarang memanfaatkan mata kuliah yang udah dipelajari. Ya, jadi saya mengambil peluang di situ, karena saya nggak mungkin lagi kan mau jadi guru olahraga. Ya. Jadi dulu pernah jadi dosen juga gitu, karena memang sekarang fokusnya ngurusin anak juga, terus buka klinik di rumah. Udah, jadi anak-anak udah nggak terbengkalai lagi gitu kan, jadi sama saya aja terus. Nah, itulah akhirnya. Ada jalan ya, ada jalan. Jadi Mbak sekarang buka kelasnya untuk yang Zoom adalah orang-orang yang ingin belajar bisa pijat gitu ya? Iya. Nah, itu gimana tuh kalau jarak jauh pakai Zoom? Iya, bisa kita. Iya, ya, yang pertama ya teori dulu kan kita pahamkan, terutama yang pemula kan. Karena untuk mempelajari teori itu kan mereka perlu dibekali gitu. Ya. Nah, kemudian nanti kita kasih ini prakteknya, bisa dalam bentuk video. Oke. Ya, artinya kan
Mbak Sri akan berbeda dengan orang lain ya. Jadi sudah tahu ilmunya, bisa prakteknya, terus nanti kalau ditambah ilmu yang lain makin kuat kan ya. Misalnya Mbak Sri belajar sebagai hipnoterapis gitu kan, paling tidak kalimat-kalimatnya bisa lebih sugestif untuk kesembuhan gitu ya. Jadi oke ya, ini contoh juga, contoh yang sangat bagus dari Mbak Sri bahwa beliau punya modul itu. Nanti mungkin bisa berubah atau dikembangkan setelah kita belajar 10 hari, nanti coba aja gitu ya. Paling tidak mungkin dari sisi marketingnya gitu ya. Kalau dari sisi konten bisa juga yang selama ini belajarnya mungkin serius, nanti ada 2 hari itu yang bahas humor ya. Orang saya belajar di merawat bayi aja susternya ada humornya, itu kan Mbak boneka begini nanti kalau bantuin ibu begini gitu. Terus saya diusir setelah 15 menit, Bapak tolong keluar, loh saya kan bayar kursus, bayar istri di rumah sakit Hermina, maaf Pak, ini sesi menyusui Bapak keluar. ya sudah, tetap belajar. Tapi beliau lucu gitu, memperagakan dengan boneka, jadi kita paham. Lewat belakang leher, cepitnya nih pegang tangannya biar kalau licin nggak jatuh. Nah, itu bisa dipelajari. Oke ya teman-teman. Jadi mau lewat mana, monggo saja. Ya. Yang paling banyak tentunya yang belajar dan fokus pada mempelajari, mempelajari dan mengajarkan. Jadi kalau dari nomor 1 yang kondisi fisik ekstrim seperti Nick Vujicic dan Tony Christiansen, kita alhamdulillah dikasih kaki lengkap, betul ya Pak ya. Keadaan hidup ya, yang dulu terpuruk kemudian bangkit menjadi kisah-kisah sukses, ya itu sudah kita jalani gitu ya. Mungkin kalau tidak punya kisah yang terlalu ekstrim juga kurang nonjok kan. Kayak hidup ya biasa-biasa aja, flat gitu ya. Ya makin bagus, sekolah, lulus, kerja, nggak ada kejadian yang menarik. Ya sudah. Prestasi masih bisa dikejar ya teman-teman ya. Prestasi gitu ya. Nah, di prestasi ini buat kadang-kadang untuk kredibilitas juga. Saya itu kadang-kadang yang ingat cuma prestasi waktu SMP gitu ya, suka saya jadikan cerita gitu. Oke. Jadi begitu ini, ternyata orang langsung kredibilitasnya naik. Kemudian cinta pada hal tertentu, ya mudah-mudahan Mbak Sri juga mulai sangat cinta dengan bidang terapis. Mas Agus bidang apa Mas Agus? Mas Agus Prasetya? Bidang public speaking, Mbak. Public speaking. Nah, ini public speaking beliau cinta, ngobrol dengan orang banyak, ngomong dengan orang banyak, senang mempengaruhi. Nah, itu kecintaan ya pada ilmu tertentu. Berarti paling tidak koleksi bukunya public speaking komplit ya. Mau siapa Binsar, mau public speaking siapapun beli video-videonya yang ditonton public speaking. Kemudian senang menghadiri seminar-seminar ya, seminar. Karena cinta itu jadi sesuatu. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau kita lihat sebenarnya untuk ngomong marketingnya nanti adalah jodoh aja ya. Jodohkan antara produk training teman-teman dengan permasalahan. Jadi sebenarnya nggak cuma training ya teman-teman. Apa itu bisnis? Apa itu bisnis? Bisnis itu adalah manfaat. Training itu kalau masuk sebagai industri training atau pelatihan, bisnis itu manfaat. Jadi ketika ngasih manfaat pasti jadi bisnis. Servis AC ada manfaat, berarti jadi bisnis. Sedot WC, apapun kalau ngasih manfaat bisa jadi bisnis. Training, ya kita juga mesti fokus ngasih manfaat apa nih. Nah, manfaat itu jodohnya di sini, permasalahan di klien kita apa. Makanya nanti perlu dipikirkan segmentasinya itu atau target marketnya siapa. Public speaking Mas Agus, misalnya mau ngajarin untuk seluruh mahasiswa di Indonesia ini harus pintar ngomong. Nah, jadi segmennya adalah mahasiswa spesialis misalnya. Atau ada yang lebih rendah lagi, maksudnya level SMA, ada yang level SD. Public speaking for kids. Nah, belum ada saingannya tuh kan? Mbak Sri, targetnya apa nih permasalahannya? Misalnya apa Mbak?
Permasalahan apa yang Mbak selesaikan? Biasanya sih sport massage sama ini untuk sport injury itu. Sport injury ya, orang-orang yang cedera itu diberikan terapi massage. Ya, menarik itu, menarik ya. Karena banyak orang yang cedera itu banyak banget. Saya kalau ke misalnya Pak Raja Singa itu antri itu. Kalau di Jakarta, Bekasi, Jakarta tuh ada yang patah tulang segala macam namanya Raja Singa. Iya benar, Raja Singa. Jadi itu patah tulang, kecelakaan motor itu adalah target-target marketnya ya. Tapi kalau dari sisi trainingnya adalah orang-orang yang mau bantu itu. Nah menarik tuh. Nanti kemasannya seperti apa. Intinya adalah orang punya masalah, bisa juga capek misalnya kan. Capek nggak ada yang mijetin kursi, biasanya kursi pijet gitu. Bagaimana dengan misalnya teknik pernapasan atau stretching yang benar, capek hilang. Seperti Mbak Sri ini sudah membuktikan keluar dari luar kota, pulang dari luar kota, 10 menit langsung fresh tuh. Ya kan, tetap langsung cepat. Bagaimana recovery-nya cepat? Nah itu nanti polesan-polesan marketingnya. Ya, oke. Jadi teman-teman sudah kebayang belum bahwa produk training Anda itu menyelesaikan masalah apa? Ya, kalau Mbak Fitri jualan untuk cara jualan, berarti produk trainingnya adalah membantu orang untuk jualan menjadi laris, jualan menjadi benar. Mas Budi Haji mengenai mindful, mengajarin orang untuk lebih aware, lebih mindful, lebih sadar, berkesadaran, sehingga lebih mudah bahagia, lebih susah marah, ya. Tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu. Ya. Kemudian ada Mas Teddy, ya, Mas Teddy bercampur coach juga. Oke ya, jadi teman-teman, ini adalah proses nanti. Teman-teman mau membuat produk, kan sesi hari pertama ini mengenai bagaimana bikin produk ya, produk training ya teman-teman. Ya, produk training, walaupun misalnya Anda punya skill yang hebat tentang sesuatu, jangan pernah lupa sebenarnya ini solusi buat apa. Atau dibalik, market itu punya permasalahan apa. Jadi kalau ada permasalahan kepemimpinan yang ngaco, orang emosional, belajar leadership yang benar. Ada permasalahan tentang generasi milenial yang mudah pindah, turnover perusahaan jadi tinggi. Nah, nanti mengajar misalnya how to manage milenial worker. Nah, tinggal gitu saja kan. Jadi setiap permasalahan memunculkan peluang untuk bikin modul training. Betul ya Mas Robi ya, Mas Agus ya. Mas Agus juga jangan tertutup di public speaking. Mas Agus sudah public speakingnya udah jago. Nah, ini public speaking buat apa nih? Kalau ditambah cantolan ilmu satu, udah public speaking dan trainer. Mas punya ilmu di bidang apa? Selain public speaking maksudnya, Mas Agus. Ini Pak, kalau saya mungkin ada kemampuan di bidang konseling, karena kebetulan saya dulu S1-nya itu bimbingan konseling. S1-nya apa Mas? Sorry. Ya, halo Pak. Ya, S1-nya dulu? Bimbingan konseling. Oke, konseling ya. Dan juga saya guru juga Pak, guru bimbingan konseling juga. Oke, ya. Terapis juga. Nah, mungkin udah komplit itu. Jadi ketika kuliahnya sudah konseling gitu, kemudian pekerjaannya juga udah banyak punya alat praktek gitu. Anak-anak murid misalnya, kemudian ilmu public speaking, ya suatu saat bisa bikin bagaimana menjadi konselor yang baik misalnya gitu ya. How to be a professional counselor. Ada seru tuh. Di satu modul lagi. Siapa marketnya? Ya semua guru bisa, bahkan semua orang tua. Orang hipnosis saja di macam-macam nih kan. Ada hypnoslimming, hypnobirding, hypno ini. Ya sama, nanti juga Mbak Sri bisa kembangin tuh produk mengenai massage for anak-anak misalnya, pijat bayi ya. Itu siapa? Ibu-ibu semua yang pengen ikut itu.
manjakan balita Anda dengan ilmu bagaimana memasaj balita Anda, buah hati Anda. Training Zoom berapa? 1 jam. Udah kita seluruh Indonesia yang ikut. Silakan Mbak Nabila. Makasih. Sudah belum Mbak Sri? Silakan Mbak Nabila, silakan ya. Wah, terima kasih. Sudah coach. Ini nanti mantap. insya Allah tanggal 9 April ini saya ngadain training lagi untuk massage pada bayi. Oke ya. Nah, kalau bayi sudah massage pada manula. Nah itu yang belum. Nah, Belum kalau diadain. yang manula sudah massage buat pasangan. Nah ya itu Nah, itu kan rencananya penting nanti. itu ya. Insya Allah. Bagaimana apa ini? Oke. Saya aja pengen ikut. Sekarang masih ngawur-ngawuran kan ya. Gusur, tergantung mood gitu ya. Kalau pengen cepet selesai dibikin sakit, pencetnya kenceng-kenceng. Habis pijet bukannya enak malah merengkel kafe. Nah, oke ya. Jadi teman-teman jodohin. Kebayang? Nah, artinya bagaimana membuat produk training terbuka luas marketnya, terbuka luas. Semakin Anda kreatif, semakin Anda jeli melihat segmen-segmen pasar, ceruk-ceruk pasar, jadilah sesuatu. Jadilah sesuatu. Jadi orang bodoh menemukan jalan buntu, orang biasa menemukan jalan keluar, orang kreatif menemukan banyak jalan keluar. Ya. Jadi di sesi ini mudah-mudahan teman-teman sudah mulai optimis nih, mau bikin apa aja, training apa aja, dan selama membawa manfaat. Jadi, ya, selama membawa manfaat, ya, kata kuncinya selama membawa manfaat. Manfaatnya semakin besar, semakin diminati. Ya, ada beberapa keyword yang menarik bagi manusia: sukses, bahagia, kaya, sehat. Itu kan keyword-keyword yang ditawarkan. Ya. Anda pengen cepat kaya, trading dengan Indra Kens. Itu banyak sekali yang ikut. Kenapa ya? Kata kaya itu di mana-mana menarik. Seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Rich gitu ya. Jadi kalau di Google Search itu keyword itu sendiri memang skornya tinggi sekali. Nah, Mbak Sri punya keyword sehat. Mbak Fitri punya keyword sukses menjual. Mas Agus keyword sukses bicara ya. Dalam arti setiap manusia yang menuju karir atau tangga lebih tinggi akan membutuhkan kemampuan public speaking yang lebih baik. Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Soeharto nggak pernah nyangkul, nggak pernah malu, nggak pernah maku kan, selalu bicara karena tugas orang-orang di atas itu bicara. Jadi public speaking adalah ilmunya orang-orang yang sedang menanjak kan gitu ya Mas Agus ya. Nah, ya, kalau Anda sedang menanjak harus belajar satu ilmu ini, public speaking. Nah, ini yang menarik. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat di dunia training ada yang namanya hard skill, soft skill ya teman-teman. Hard skill, soft skill. Jadi kalau Anda yang mengajar hard skill mungkin agak simple ya. Hard skill sudah. Misalnya Anda jago Excel, Anda ngajar Excel. Anda jago programming, PHP, MySQL, Anda ngajar programming. Anda jago misalnya web design, Anda ngajar web design. Anda pinter database manajemen, Anda tahu, nah itu hard skill ya, hard skill. Ada di sini yang beraliran sedang ngajar hard skill? Ada? Termasuk pelatih basket, nah, masuk ya. Semuanya soft skill enggak ya? Nah, kalau Mbak Sri termasuk hard skill atau soft skill? Hard skill ya, terapi kan, massage berarti hard skill. Oke. Nah, hard skill itu punya kelebihan mudah diukur. Ya, paling enak tuh. Kalau orang ngajar motivasi ngukurnya susah. Kalau hard skill, ya belajar sebulan dengan Mbak Sri, selesai bisa melakukan. Nah, enak banget kan? Dan itu kalau orang nanya roti, return on training investment, seneng banget. Bayar 2 juta sama Mbak Sri, sekali pinter, bulan depan buka praktek, setiap hari menghasilkan 2 juta. Wah udah, hari pertamanya sudah untung kan?
hari kedua, wah makin untung. Berarti sangat tidak rugi belajar ya. Memang orang kalau belajar itu nggak pernah ada ruginya kan, menjaga seumur hidup kan. Kita belajar misalnya merawat pijat untuk bayi balita, bayi kita jadi sehat, jadi cerdas, jadi nyaman, dia tidurnya nyenyak, pertumbuhannya bagus, ya itu tak bisa dihitung dengan uang gitu, berarti itu investasi. Nah ini juga sebagai bahasa Mbak Sri yang mesti sampaikan nanti bahwa balik modalnya itu sangat mudah diukur ya, return on training investment. Apalagi ngajarin orang yang mau melakukan hal yang sama dengan Mbak Sri gitu ya, sama ya, maksudnya juga mau masak juga, berarti pasti cepat balik modal ya, cepat balik modal. Jangan pernah berpikiran meng-create pesaing ya Mbak Sri ya kalau ngajar ya. Udah biarin orang pintar sepintar-pintarnya nggak apa-apa. Karena Mbak Sri suruh mijet seluruh Indonesia juga sampai akhir hayat nggak pernah sampai kan. Paling beberapa orang gitu. Jadi butuh tangan-tangan lain. Ya saya pun juga ditanya, Pak Hari kok malah ngajarin para trainer nanti bukan pesaing. Pesaing gimana? Anda lihat Indonesia itu baru 4% S1-nya. Jadi kita ini berharap masa depan bangsa itu dengan 4% S1 gitu. Kan masih sangat minim gitu. Nah, kalau semakin banyak yang bisa, coba misalnya mau training Indomaret aja, saya waktu itu setahun tuh nggak selesai. Dengan training yang lain-lain, itu baru area supervisornya, belum kepala toko, nggak habis-habis. Jadi memang butuh keroyokan. Artinya Indonesia ini insya Allah akan jadi lebih baik kalau banyak yang ngerjain ya. Salah satu yang kita kerjakan adalah training. Mas Agus, jangan remehkan modul Mas tuh. Mas ngajarin public speaking kepada orang yang cerdas tentang ilmu sesuatu. Oh itu mantap tuh. Nah, ada orang yang bisa membuat satu buah kelapa menjadi 700 liter minyak goreng. Kan bagus lah. Cuma dia nggak bisa ngomong. Au gitu. Nah, akhirnya Mas ajari cara ngomong, cara bicara, cara meyakinkan orang, cara memberi sugesti, cara memotivasi supaya pede dalam mengajar. Jadi sesuatu. Jadi nggak apa-apa. Kadang-kadang suatu saat Mas Agus akan mengajari profesor. Bagi Anda yang terapis, hipnoterapis, Anda bisa ngajarin seorang dokter yang nggak bisa ngomong. Ya. Kan pernah ada kasus ya, seorang dokter nggak pede, nggak bisa ngomong. Setelah diterapi, pas regression, ternyata waktu di kandungan 4 bulan, sebenarnya dia pengen digugurkan oleh orang tuanya. Aneh ya? 4 bulan dalam kandungan aja itu bisa ada di program kepala orang itu. Dan begitu diterapi, ternyata lepas tuh dan jadi orang yang pede. Nah itu artinya memang ilmu itu kait mengait, tolong menolong, semakin melengkapi. Jadi perbesar semangatnya lagi Mas Agus. Anda ajarin orang-orang yang apapun ilmunya, termasuk misalnya ini Pak Ustadz ini jago banget, hadis Al-Qur'annya komplit, hafal gitu. Tapi kalau bicara kok belum menarik ya gitu ya. Nah, ajarin supaya menarik, ajarin supaya pede, ajarin supaya memunculkan ketertarikan di audiens itu seperti apa. Oke, jadi bagi yang soft skill, ya monggo, ini ilmu manusia cukup luas dan selalu ada ilmu-ilmu baru ya, ilmu-ilmu baru. Dulu nggak kenal namanya NLP, ada NLP gitu ya. Dulu hipnoterapi nggak ada hipnoterapi, ada teknik-teknik yang dikembangkan. Nah ini terus belajar. Oke, kemudian teman-teman, nah beberapa jenis yang bisa Anda pilih, ya, hard skill, ya, berarti training semacam memasak bahkan ya. Nah ini saya memotivasi teman-teman yang merasa misalnya, waduh saya nggak punya skill tertentu nih. Tapi dulu setiap manusia itu pasti punya sesuatu gitu, yang dia hebat di situ. Kemarin di Facebook karena Pak kalau jago bikin sambal ngapain bikin training bikin sambal gitu ya.
Nah, pertanyaannya, emang dia akan hidup sepanjang masa? Kalau dia mati, terus punah orang yang bisa bikin sambal, apa yang terjadi? Ya, jadi ilmu itu memang harus ditularkan, termasuk bikin sambal, betul ya? Baik itu formal maupun informal. Oke. Kemudian soft skill bisa di public speaking, motivasi, sales, leadership, komunikasi, customer service, dan bidang-bidang yang bisa kita create sendiri ya teman-teman. Yang sudah ada kan semacam itu, leadership, komunikasi. Tapi kita belum pernah kepikir ada ESQ dulu sebelum Pak Ari Kinanjar membuat ESQ kan. Oh ESQ, walaupun ada leadership-nya, ada ESQ. Jadi bisa tuh. Nah, tadinya EQ, ESQ, sekarang ada yang spiritual, apa macam-macam. Orang bikin, bahkan ada yang bikin DQ ya, diligent quotient ya. Monggo aja gitu. Dan itu menarik. Oke. Nah, cara membuatnya, saya mencoba sedikit serius di sini, walaupun ini sebenarnya bukan style saya gitu ya. Style saya adalah freestyle, buat, dicoba, tes. Gitu. Tapi kalau mau pakai pattern ini bisa pertama memang coba teman-teman itu capture gitu ya. Nah, dengan sekarang kosongin pikiran, capture dengan 2 hal tadi aja sudah membantu ya. Nanti detailnya kita bahas. Jadi misalnya capture kemampuan kita, capture marketnya seperti apa ya. Mulai dari clear saja. Jadi bisa jadi ketika sekarang kita berpikir public speaking, bisa jadi nanti berubah. Atau misalnya Mbak Sri, tadinya saya berawal dari terapis, tiba-tiba di tengah perjalanan ketemu permasalahan-permasalahan dan akar permasalahan yang lebih menarik dan lebih mungkin lebih krusial gitu ya. Oh, kalau gitu saya tekuni juga bidang ini, ilmu yang ini, kemudian untuk membantu terapis di atasnya saja. Sama aja kan, kalau misalnya, wah pasiennya stres, stresnya diobati. Entah dulu nih, kayaknya nih kalau ngobatin capek nih, pencegahan stres nih. Maksud lagi lebih dasar lagi, bisa seperti itu ya, di capture. Kemudian mulailah dibikin konsepnya, ya, prototype. Kalau butuh alat. Konsep kalau training yang biasa kan slide-nya, ya, rundown-nya, bahan-bahan yang dibahas, hal yang melengkapi. Nah, kalau misalnya modelnya ada alatnya, misalnya di Jakarta itu ada namanya apa ya, yang pijat itu gondo apa gitu ya, pakai tongkat gitu. Oh berarti alat-alatnya. Ada juga yang bikin alat pijatnya pakai kayu. Supaya orang merasa khas banget, bisa aja Mbak Sri nanti bikin alatnya tuh kalau memang butuh alat. Begitu bikin alatnya, apa yang terjadi? Alatnya harus beli dari Mbak Sri kan gitu ya. Kemudian create ya, create confident, modul trainingnya teman-teman. Kemudian mencoba diolah. Ya, detailnya seperti ini ya, satu persatu kita bahas ya. Nah, capture itu tentukan goalnya teman-teman. Jadi kalau kita mau mendesain sebuah training, tentu kita tentukan goalnya. Kalau kita jualan training, biasanya sudah ada objektif dari customer, benar ya. Tapi karena ini kita create, kita yang buat, berarti kita sendiri yang menentukan. Goalnya apa? Ya, misalnya sales, berarti goalnya adalah mengajari seseorang untuk bisa jualan dengan benar, dengan hasil yang maksimal, misalnya ya. Oke, ya, yang mengena, yang jelas, goalnya. Nah, coba teman-teman, misalnya saya tanya Mas Budi Haji masih ini nggak bisa unmute nggak kondisinya? Oke. Oke, nah goal. Ya. Kan kita lagi capture nih, goalnya apa trainingnya? Katakanlah sementara ini yang mindful, goalnya Ya, membangun kesadaran, Pak Ari. Untuk supaya lebih aware dengan dirinya dan juga hubungannya kepada orang lain. Oke. Nah, satu hal teman-teman, nyambung ke dunia marketingnya juga, kalau bikin goal, tambahin hal yang menarik. Tadi keywordnya aja kaya, sukses, bahagia, sehat. Nah, hubungannya ke ujung itu apa Mas kira-kira? Ya, agar dengan kesadaran itu orang mudah bahagia, Pak Ari. Kadang orang bingung untuk mencari kebahagiaan.
Nah, betul tuh ya. Jadi mindful itu membantu orang untuk menemukan kebahagiaan dengan mudah. Karena kebahagiaan mungkin ada di dalam diri kita. Kebahagiaan itu bukan dicari sebenarnya, misalnya gitu. Bahagia itu belajar, bahagia itu ada bangun kesadaran. Nah, nanti itu goalnya. Oke. Kalau Mbak Umi, goalnya apa Mbak Umi? Aduh, kaget nih ditanya Pak Hari. Saya masih banyak belum sampai menemukan ininya. Contoh satu judul, ya. Contoh satu judul, misalnya judul apa, goalnya apa. Nah, Mas Dani, modulnya judulnya apa? Udah punya belum? Belum ya? Atau sudah? Misalnya dulu ya, karena ini kan kita hari pertama nih bagaimana membuat materi training kan. Misalnya apa nih? Mas Dani punya pikiran mau bikin training apa misalnya? Hidup bermakna, hidup mulia, Coach. Sorry, boleh lebih dekat? Hidup bermakna, hidup mulia. Oke, hidup bermakna dan mulia. Hidup bermakna dan mulia. Oke, itu termasuk udah lumayan tajam ya. Jadi goal trainingnya adalah supaya orang itu bisa menjalani hidupnya dengan bermakna dan mulia, ya, bermakna dan mulia. Nah, kalau nanti dipecah lagi, di breakdown, apa sih enaknya bermakna, apa enaknya mulia? Nggak semua orang tertarik kan, untuk menjadi mulia kan? Nah, kalau ditawarkan ke bandar narkoba itu mungkin tidak tertarik. Kita harus campaign tuh, mulia itu nikmatnya seperti apa? Dunia dan akhiratnya misalnya gitu. Bermakna itu nikmatnya seperti apa? Kan banyak orang yang terjebak hidup yang begitu hiruk pikuknya, kemudian dia lupa mati kan, lupa mati. Dan dia jalani hidupnya itu tanpa pernah berkontribusi kepada orang lain, bahkan dia jahat sama orang lain. Hidup dia nggak bermakna. Pak, hidup itu perjalanan yang pasti, waktu tidak ada remnya, waktu itu selalu berjalan, tidak ada remnya, semua orang akan menuju titik mati. Kemudian kalau orang tidak memiliki makna dalam hidupnya, yang hanya diberi kesempatan Tuhan satu kali saja di muka bumi ini, betapa ruginya dia. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, itu kuatin di sananya. Oke, kemudian terukur teman-teman ya, terukur. Jadi usahakan kita sendiri punya alat untuk mengukurnya. Jadi kalau kita misalnya Mbak Sri mau ngajarin terapis, diukur nih. Misalnya basic, ya sudah basic sampai dia asal udah tahu dulu apa itu tulang gitu ya, susunan tulang, apa itu sendi, titik-titik mana yang kalau ini bahaya, titik mana kalau ini misalnya, saya nggak ngerti kan ya. Contohnya, nah, terukur nih, nah dia agak paham. Makanya di sekolah itu ada ujian, itu sebenarnya salah satu bentuk untuk mengukur ya. Nah, di sekolah, kuliah ada ujian. Tapi kalau training mungkin karena sifatnya bebas, kadang-kadang kita mengukurnya bisa dengan pertanyaan, oh dia udah ngerti nih gitu ya, atau diajarin marketing untuk training, dia sudah upload flyer di Facebooknya, oh udah jalanin bener nih, udah gaya, flyernya udah bagus, nggak pakai news gitu ya. Atau tulis tangan, udah pakai Photoshop, oke, itu udah bener tuh. Nah, diajarin kalau bisa fotonya yang bagus, bener tuh, postnya udah bener, postnya udah menarik gitu ya. Oke, jadi usahakan nanti kita punya alat ukur. Kalau yang hard skill gampang, ya di awal saya sampaikan hard skill gampang untuk membuat alat ukur. Tapi kalau yang soft skill ini memang biasanya kan tidak bisa kuantitikan gitu. Bentuknya quality aja. Misalnya kalau kebahagiaan itu kan quality aja. Lebih bahagia, lebih mulia, lebih bermakna gitu. Tapi di sisi lain kita bisa melihat indikasi-indikasi bahwa setelah training dia bisa melakukan sesuatu yang membuat orang hidupnya lebih bahagia, lebih bermakna, kan gitu ya Mas Dani ya. Oke, kemudian solusi atas permasalahan. Penting ini teman-teman, kelihatannya ini kayak filosofis, padahal ini marketing banget. Ya, kalau enggak laku produk itu. Jadi teman-teman
kalau teman-teman pegang yang solusi atas permasalahan, itu laku. Orang punya masalah apa, Anda kasih solusinya, Anda kasih bantuannya. Sales saya jeblok, kasih training sales, solusi atas permasalahan. Hidup saya mudah, nah, supaya mahal nanti Mas Dani dan juga Mas Budi Aji, saya ketemu dengan orang-orang yang sangat kaya, duitnya nggak terbatas, punya mall, tapi kalau mau tidur harus minum obat tidur. Ya, itu kan dia punya permasalahan tidur tuh. Ketika Mas Dani datang mengajarkan hidup mulia dan bermakna, dan atau Mas Budi datang dengan mindfulness, ternyata dia bisa lebih tenang, lebih ikhlas, lebih bersyukur, tidak gelisah. Nah, selesai tuh, bayarnya mahal. Bahkan itu sifatnya private. Ada tuh, teman-teman, cek aja tuh yang punya gedung-gedung Tamrin, Sudirman itu. Biasanya ada sesuatu yang lepas ya. Salah satunya mindfulness. Nah, orang yang ngotot-ngotot ya, beberapa yang ditangkap kemarin itu yang trading ya, dia kejar dari sisi uang, mungkin dari sisi kebermanaan. Gimana bisa ngomong bermakna dan mulia kalau hasil duitnya adalah hasil dari kekalahan orang lain gitu ya. Maka judi itu nggak boleh karena dia menang, orang lain kalah. Nah, itu market juga tuh Mas. Bandar narkoba. Nah, kalau ngobrol Mas Dani tersadar jadi hal yang baik, nah, itu bisa ya. Atau sebelum ya, seperti saya kan keliling ya untuk BNN ya, untuk para penggiat anti narkoba. Salah satunya ya mungkin temanya Mas Dani Saputra gitu. Supaya hidup dia lebih bermakna, untuk mencegah orang-orang atau anak-anak atau masyarakat mengkonsumsi narkoba. Kemudian nilai tambah ya, apa saja yang bisa menghasilkan outcome yang semakin baik. Ini never ending story teman-teman, poles terus, kalau udah jadi tambah ini, nilai tambahnya apa ya, nilai tambahnya apa ya. Mbak Sri ngajarin nilai tambahnya apa, misalnya supaya orang cepat tahu. Nah, mungkin dibikinin video gitu. Nanti saya kirimkan ya videonya itu. Nah, kayak gitu jadi nilai tambah ya. Oh, bisa dipelajari lagi. Nanti saya kirimkan ya gambarnya titik-titik itu gitu. Itu jadi nilai tambah. Atau mungkin dari pengalaman itu juga nilai tambah. Orang tuh senang dengerin pengalamannya. Makanya Mbak, nanti kalau ada yang sakitnya makin parah harusnya makin semangat. Karena itu jadi testimoni yang bagus kan. Jadi ya. Gampangnya gini nilai tambah itu, kalau kita nyervis sepeda kita yang rusak, itu tujuannya apa Mas? Mas Dani. Kalau Anda servis sepeda yang rusak, tujuannya apa? Apa Mas Arif? Mas Agus? Biar bisa digunakan lagi Pak. Biar normal lagi. Nah, bisa digunakan gitu ya. Biar apa Mas Agus? Kalau nyervis sepeda rusak? Biar sepedanya normal kembali. Oke ya. Nah, begitu selesai servis, dilap sampai bersih, kinclong. Nah, itu nilai tambah gitu ya. Nilai tambah itu seringkali orang tidak ekspektasi. Nilai tambahnya apa? Terus kasih nilai tambah. Training juga seperti itu ya. Berharapnya cuma belajar, dapat hiburan juga ya, ketawa-ketawa, ya nilai tambah juga ya. Dapat ilmu yang lain, dapat kisah yang lain. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu sangat senang kalau kita cerita tentang pengalaman atau strategi perusahaan lain melakukan sesuatu. Oh gitu ya di sana ya. Oh ini begitu ya. Oh iya ya. Misalnya ada perusahaan yang pegawainya lembur. Waduh Pak, karyawan kita nih kalau yang gajian personalnya pasti lembur sampai malam-malam. Kenapa? Ya karena dia entry lembur buruh Pak. Nah, kasih solusi. Pak di perusahaan sana X itu Pak lembur hari ini itu adalah lembur 2 bulan yang lalu. Jadi sudah selesai di tanggal 10. Nggak apa-apa Pak. Nanti pas dia keluar masih dapat uang lembur lagi yang belum terhitung gitu. Jadi lembur bulan Maret itu adalah yang bikin adalah lemburnya bulan
Januari, Pak. Jadi nggak bisa nunggu. Kalau Bapak lembur bulan ini, diketik bulan ini, ya jelas aja karyawannya 3.000. Lembur entry per karyawan, matilah itu, Pak. Oh gitu ya, betul ya. Nah, misalnya gitu ya. Itu namanya kita ngasih nilai tambah, pengalaman-pengalaman yang kita punya ke klien. Oke, ini dari sisi capture. Jadi tahap pertama, teman-teman, bagi yang sudah punya, ya, oke, boleh diulangi lagi, boleh dicek lagi apakah goalnya sudah clear dari pelatihan kita, apakah sudah terukur, skenario-nya seperti apa, apakah merupakan jawaban dari solusi-solusi untuk permasalahannya, kemudian tentunya outcome-nya seperti apa. Oke ya, teman-teman, nanti ada rekaman video dan slide-nya kita bagikan, teman-teman ya. Jadi kalau nyatet kelamaan ya print screen, nggak usah repot-repot juga, nanti kita bagikan. Ya, yang konsep teman-teman, metode. Nah, penting nih. Ya sudah, kalau metodenya adalah ngajar di kelas ya di kelas. Tapi kan ada metode yang lain. Metode-metode, kembangin metode nggak cuma satu. Nah, teman-teman bisa create beberapa metode. Dalam satu pelajaran pun pagi sampai sore metodenya bisa macam-macam. Misalnya public speaking gitu ya. Pertama, cara metode untuk mendapatkan percaya diri, ngomongnya di atas meja, misalnya gitu. Boleh ya. Kemudian suruh pukul teh botol untuk mendapatkan PD. Coba pukul teh botol, pecah enggak? Wah iya pecah, saya kira nggak pecah, Pak. Nah, banyak hal yang kamu kira susah, ternyata gampang gitu. Coba remas telur. Wah susah ya. Nah, itu yang kamu kira gampang, ternyata susah. Jadi, membuat orang open minded seperti itu ya. Terus metode sulap. Anda melakukan sulap. Wah, hebat. Terus Anda bongkar rahasianya. Oh, gitu ya, Pak. Kalau gitu, yang ngono aku ya iso. Nah, tuh Mas, orang bingung, orang pusing itu karena belum tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya, ya yang ngono aku ya iso, gitu kan? Wong Surabaya, ya. Kalau Surabaya ditambahin gambut, yang ngono aku ya iso. Nah, sebenarnya ilmu itu seperti itu. Aslinya kan gambut yang ngono aku ya iso. Nah, ini kepala audiens supaya tercerahkan. Nah, itu dengan metode-metode. Nah, kalau teamwork, metodenya pakai outbound, team building, ya oke ya. Jadi pikirkan metodenya. Nah, ini juga bisa jadi uniqueness, teman-teman. Kalau orang lain pakai metode biasa, Anda pakai metode yang berbeda, Anda akan jadi spesial nanti. Mas, cara membuat orang menjadi mulia dan bermakna pakai apa, Mas Dani? Kalau saya dari mulai menemukan ini Pak, apa sih? Jadi memetakan talentnya dia Pak. Ini talent mapping. Oke ya. Ya itu salah satu metode ya, ya. Jadi ada assessment gitu misalnya. Nah, kalau saya misalnya bikin metode seperti ini, peserta bayarnya 10 juta, ya. 5 jutanya saya tukar uang 2.000-an. Nah, peserta ini saya kasih tugas, tolong habiskan 2.000 ini, berikan kepada pengemis, satu pengemis harus cuma 1 lembar. Dan tidak boleh pengemis yang sama. PR 1 bulan. Itu kan metode juga. Dia akan belajar sesuatu, dia akan mendapatkan insight tertentu. Bahkan ada seorang direktur yang, waduh Pak, kita di mana Pak? Bandung. Bandung bosan Mas. Kita udah sering ke Bandung. Bali kita di Bali. Oke Pak, training kita adakan di Bantar Gebang. Jadi ada training, hidup 3 hari di Bantar Gebang, handphone disita, dompet disita, dibikinin tenda, dah, dia suruh nyari uang, suruh hidup 3 hari. Itu direktur pesertanya. Akhirnya dia pinjem teh botol, air mineral, dijualin. Ya, bayar 6.000, dijual 7.000, dia bisa hidup. Ya. Lama-lama disuruh anak-anak di manage gitu. Wah, dasar bos ya pinter.
Akhirnya jadi juragan, juragan air mineral di Bantar Gebang. Apa yang dipelajari? Oh iya ya, ternyata kehidupan itu benar, masih banyak orang yang susah, orang yang sulit, orang yang setengah mati gitu. Kalau nggak terjun gitu kan susah, nanti orang nggak pernah merasakan susahnya. Jadi ngomongnya pasti lebih hati-hati, ya, lebih sensitif dibanding kalau dia tidak belajar itu. Jadi kadang-kadang metode yang murah meriah, kita bisa marginnya lebih gede dibanding ngeluarin biaya hotel dan pesawat. Ternyata berangkat pakai truk tentara pun oke. Dan pulang menjadi sesuatu yang menarik, karena rekreasinya bisa jadi kembali ke tempat yang lebih menyenangkan, kan ya. Oke, itu metode ya teman-teman. Artinya kalau metode itu teman-teman pikirkan sendiri, pikirkan berdasarkan resource yang ada, apalagi Anda di daerah Kalimantan, misalnya ada kayu apa, atau obat apa, bajaka lah apa gitu, dikombin itu untuk mensupport terapinya, itu akan jadi unik. Nah, unik artinya orang lain susah nyaingin sama kita. Halo Mas, siapa tuh namanya Mbak Sri? Oke ya. Kemudian materi ya, materi. Pak Hari, boleh nanya? Yes. Sebelum masuk ke materi ya. Jadi selama ini tuh metode mindfulness yang saya pakai selain ya pemberian delivery materi itu ada sesi-sesi latihan mindfulness baik informal maupun yang formal. Itu termasuk metode nggak? Informalnya apa? Jadi kalau formalnya itu adalah seperti halnya mindful breathing. Bagaimana dia masuk pada kesadaran ketika melalui sadar nafas, misalkan begitu ya. Oke, ya itu masuk. Ya, bisa nafas, kalau yang informal itu seperti halnya mindful eating, misalkan. Bagaimana makan dengan berkesadaran. Banyak orang makan nggak sadar sambil entah itu buka HP lah, sambil nonton TV lah, sambil apa, itu kan dia pada saat itu lagi nggak sadar saat makan. Training aja banyak yang nggak mindful. Betul itu mindful ya, itu metode Mas, itu metode mindful listening. Itu metode. Jadi bahkan ada orang yang pakai metode tapi nggak apa, agak sulit menjelaskan. Misalnya kan pada belajar kemarin tuh banyak nyengir gitu ya, nyengir 20 detik dari Pak Krishnamurti. Iya. Udah jalanin aja begitu. Nah, misalnya kalau di dunia saham saja ya, ada yang mengajarkan buka 9 RDN. Padahal satu aja udah puyeng gitu. Tapi memang ini yang ngajarin master gitu ya. Itu juga metode gitu ya, metode. Nah, ada yang pakai game, itu juga metode. Ya, metode. Bahkan teman-teman bisa bikin terus itu metode-metode yang unik yang membuat orang misalnya menjadi tersadarkan akan sesuatu. Itu metode ya. Mindfulness itu bisa jadi Mas metodenya misalnya orang ini lagi di hotel gitu ya. Teman-teman tolong duduk di tempat yang sepi di hotel ini, boleh di pojok, boleh di manapun, 1 jam. Dan Anda diam saja. Perhatikan, silent moment ya. Ya, perhatikan apa yang Anda lihat, Anda rasa, dan segala macam. Ya. Ya, kalau dia lihat semut beriring, atau dia lihat tupai, atau dia lihat daun bergerak, apapun, yang paling kita kasih pengantar. Kalau misalnya Mas pengen dia melihat kebesaran Allah, ya mungkin pengantarnya, stimulan awal gitu. Kalau Mas pengen kesabaran, Anda ngomong kebahagiaan dan segala macam, atau ngomong tentang mindful, coba Anda itu mulai berkesadaran tentang mata, tentang telinga, tentang mulut, tentang jantung, tentang pankreas. Wow, gitu kan, luar biasa. Oke, itu metode, ya. Kita lanjut, kemudian yang materinya teman-teman, ya, Anda siapkan slide, game, tools, teks, dan macam-macam. Siapkan kalau bikin materi, tergantung skenario teman-teman. Tentukan durasi, ya, durasinya Anda tentukan. Misalnya 1,5 jam, atau misalnya
2 jam, oke ya. Kemudian peserta, ya ini kalau dari sisi marketingnya, konsepnya ini pesertanya kemana? Kalau targetnya seluruh ya boleh, nanti modifikasi dari judulnya. Nah, yang berikutnya apa? Sorry, itu tulisannya kemarin. Tes, monitoring, ukur ya. Ini secara konsep. Jadi ada konsepnya lah ya. Nggak usah detail kayak gini, nggak apa-apa. Oh, saya konsep ngajarnya seperti ini. Tapi bagaimana unsur-unsur konsepnya, metodenya begini, materi begini, durasinya seperti ini, pesertanya begini. Ya, teman-teman bikin rundown itu juga termasuk durasi, masuk di rundown ya. Rundownnya seperti ini. Di tengah-tengah saya akan ada game, di tengah-tengah akan ada energizer, di tengah-tengah akan ada aktivitas A, B, C, D. Nah, oke ya, itu konsep ya. Nah, setelah kita konsep, kita create teman-teman, ya, yang kita create ya modulnya. Nah, boleh berupa slide, boleh berupa PDF, boleh Anda cetak, jadiin handout, itu selera Anda. Tapi kira-kira modulnya harus sudah kita create. Materinya ya, terus kalau ada tempel-tempelan, post-it dan segala macam. Kalau ada game misalnya outbound, game-nya apa? Kalau ada game in class, kira-kira game-nya apa? Nah, insight yang mau ditarik apa? Itu contoh seperti itu. Kemudian tools tambahan. Oh, ini untuk menguatkan materi ini saya kasih game ini, untuk materi ini saya kasih video ini, untuk materi ini saya kasih misalnya teka-teki ya gitu. Boleh, itu udah tools tambahan nih. Oh, di sini ada bring gym, di sini nyanyi, nggak apa-apa mas ya. Karena materi training itu ada tujuannya untuk training itu sendiri, ada tujuannya untuk refreshing, ada tujuannya untuk energize peserta supaya tetap on, ada tujuannya untuk bahkan dokumentasi yang menarik ya. Jadi kalau Anda melihat saya kayak nyanyi rap di panggung itu, nah sebenarnya by design supaya saya dapat sudut yang bagus, saya mau bikin aktivitas yang seru nanti untuk keperluan marketing. Yaitu tim saya udah, kamu shootnya dari belakang ya, saya nanti bikin game gini. Kelihatannya nggak nyanyi rap, padahal itu banana orange juice, simple. Tapi geraknya bikin lari sana lari sini karena pesertanya banyak, jadi heboh ya. Kemudian skenario, jadi teman-teman selalu punya cara ya, misalnya skenario-nya apakah game-nya mulai dari kantor menuju hotel, ya bisa juga, atau dari rumah. Nah, saya sering bikin skenario training itu walaupun trainingnya di Bogor, skenario trainingnya udah dari rumah gitu ya, dari rumah. Peserta kita bikin grup, kita kirimin tugas. Nah, yang terakhir kemarin yang antar raja itu saya kasih foto pemain band gitu, satu dari grup yang berbeda. Nah, Anda harus bertemu di Manggarai untuk menemukan siapakah grup Anda jam 3:30 pagi sebelum subuh. Subuh mereka udah ke sana, kamu siapa, udah heboh di. Nah, begitu ketemu grupnya, tolong foto, kirim ke WA grup, dan seterusnya. Itu contoh-contoh skenario yang menarik ya. Nah, apalagi kalau kita dapat pesanan, mas supaya nggak terlalu mahal, gimana nih? Ya udah, nggak usah sewa bus, naik kereta. Papa nggak protes, kita bikin skenario-nya supaya naik keretanya jadi seneng, pikirannya fokus pada tugas dan penilaian, tidak pada fasilitas. Ya, feedback, pengukuran ya. Seringkali disebut pengukuran, ukur itu penting ya, supaya kita bisa improve. Termasuk kita ngukur nanti kalau sudah full ngajar sebulan berapa kali, kalau biasanya 5, kenapa ini 4, nah, kita bisa evaluasi. Kemudian diolah teman-teman, cultivate infrastruktur. Ya. Jadi kalau dalam membuat materi perhatikan infrastrukturnya, lokasinya di mana, cocoknya di mana. Ada yang di kelas, ada yang cocoknya di balai pertemuan, ada cocoknya di misalnya training terapi, wah nggak punya tempat nih untuk ini, udahlah sewa ruang ruko refleksi ya. Itu infrastrukturnya di situ kalau kita punya ya. Logistiknya jangan dilupakan ya, logistik, LCD, flip chart, makanan, coffee break, nah, dimanapun itu trainingnya, yakinkan apakah itu udah oke ya. Bagi Anda yang diundang untuk ngajar ketika udah di hotel aman. Kalau Anda misalnya ngadakan public training, seperti saya ngadakan di Santika, saya udah tenang. Pasti LCD beres, pasti flip chart beres, pasti lampu beres, AC beres, coffee break beres. Sudah,
jadi nggak perlu tenaga banyak ya. Memang lebih mahal tapi udah tenang, berarti ini infrastrukturnya udah oke. Bagi teman-teman yang ngajarnya butuh tim support, siapin juga asisten ya, asisten tak cuma bawain notebook, ngeklik atau dokumentasi atau bagiin flip chart atau bagiin post-it. Nah, ini tim support yang berkelancaran. Nah, skenario yang menarik, mulai start dari finish, usahakan itu menarik. Kita bikin rundown-nya dengan bagus. Kemudian GR ya, sudah diresik ya. Rehearse, trial run itu penting ya teman-teman. Nah, kenapa orang-orang yang sudah jam terbangnya tinggi suka nggak pakai trial run? Ya trial run-nya udah seumur hidup gitu ya. Misalnya time to change, saya diundang time to change 1,5 jam. Ya mungkin nggak trial run lah gitu ya. Ya geser-geser, cocokin ini, udah. Gitu. Tapi kalau awal-awal kita coba, bener nggak? Oke, nah ini untuk besok ya teman-teman ya. Ini untuk besok. Nah, dari sini, ini udah jam berapa nih? Wah ya, rest on time ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Untuk tanya jawabnya setengah jam masih bisa lebih detail nih. Kita agenda 13.30 sampai 15 ya. Ya teman-teman. Ini materi yang terberat sebenarnya. Ini kok muncul terus, saya tutup. Ya, Mas Arief, ada Cing Lutfi. Ya Pak, lewat. Oke, sip ya. Jadi teman-teman, bahwa membuat materi training itu tentunya kalau dari aspek bisnis adalah yang diterima pasar ya, yang laku lah ya. Jadi ada orang yang kekeh, wah saya mau begini gini, mau syukur nggak mau syukur, itu udah lewat zamannya ya. Jadi tetap harus diawali lagi dengan riset. Kalau dari aspek bisnis, Mbah Kotler itu selalu bilang marketing research itu langkah awal. Jadi kalau misalnya Mas Dani mau mengadakan modul trainingnya adalah hidup mulia dan bermakna ya, hidup mulia. Nah, mesti research dulu. Kalau boleh tahu marketnya siapa, Mas? Biasanya sih ini Pak, dewasa. Dewasa. Jadi corporate. Ya. Nah, ini teman-teman perlu tahu juga ya. Ya. Uang itu adanya di perusahaan, organisasi. Yang personal nih, Mbak Sri ini nanti setelah mendengar ini bisa bergeser ya. Maksudnya nambah. Dalam arti gini. Bisa aja nanti massage itu dipasarkan ke perusahaan. Ya, misalnya ini saya punya perusahaan refleksi. Ya, terapisnya ada 10. Nah, boleh kan itu namanya bayar perusahaannya. Kemudian bisa juga ke kantor yang ada hubungannya massage apa. Misalnya saya dulu di Marta Tilar ada namanya di spa ya. Spa gitu ya. Itu kan juga susah nyari orang untuk ngajarinnya ya. Kita punya produknya namanya Dewi Sri Spa, minyaknya, kemudian buka juga Marta Tilar spa-nya, ada terapis-terapisnya. Jadi Mbak Sri bisa mempropos itu ke perusahaan supaya terapisnya itu nggak cuma benar-benar ini, tapi ada ilmunya. Mas Budi jadi pengen ini masuk terapis yang benar ya, bikin sehat ya. Nggak kayak di Mangga 2 ya. Mas Arief tersenyum. Apa itu Pak? Mangga 2 itu banyak jual baju-baju
saya nyebutin mangga 2 bukan mangga besar, mangga juga. Tadi saya Sherlock. Pak Ustadz kamu ceramah di sana. Oke. Jadi harus menentukan market ya Pak Hari ya? Boleh dibilang sebenarnya karena dari aspek bisnis itu kan orang pengen tahu dulu marketnya. Jadi kalau marketnya bagus, sasarannya tepat, ya nanti hasilnya akan bagus. Tapi kalau kita cuma karena kecintaan kita terhadap ilmu tertentu yang kebetulan kita kuasai, bisa jadi itu marketnya nggak ada atau marketnya sepi. Nah, kita sebagai pribadi harus mulai bahwa sesuatu itu bisa kita pelajari. CHT ngajar hipnosis. Artinya memang ilmu itu bisa beda. Bahkan kalau kita lihat nih, saya Pak Tung Desemaringin, beliau belajar dari Tony Robbins, dia belajar dari Robert Kiyosaki, dia belajar dari Graham. Nah, dia ngajar terus dengan ilmu itu terus diolah. Ya, makanya tadi ada mengolah ya. Kultivate itu kan mengolah supaya jadi produk kita sendiri. Jadi teman-teman, Mas Dhani untuk hidup mulia dan bermakna, pelajari apa yang diajarkan Mas Jamil, pelajari apa yang diajarkan Pak Ari Ginanjar, pelajari apa yang diajarkan Bunda Teresia, bongkar lagi hadis-hadis, cari di ayat-ayat Al-Quran, jadilah Dhani Saputra, gitu. The new one. Gitu. Nanti suatu saat beliau akan jadi gurunya Indonesia tentang bermakna hidup dan mulia. Terus, gitu. Tapi di balik itu, seperti tanyaan Mas Ari, marketnya dulu. Gitu. Oh, market saya itu siapa nih? Apakah para ustadz, apakah para karyawan? Nah, saya bocorkan istilahnya dari pengalaman, uang itu adanya di korporasi yang banyak. Di personal, itu sebenarnya bisa jadi jembatan untuk menyambungkan ke sana. Jadi, kenal misalnya Mas Teddy, nah, nanti mungkin ke perusahaan Mas Teddy, Mbak Fitri, nanti ke perusahaan Mbak Fitri. Jadi riset dulu Pak Arif, supaya marketnya ada. Nah, risetnya tentu kita nggak usah terlalu mahal, gitu, yang sederhana saja. Yang paling gampang adalah buka medsos. Ya, buka medsos. Apa sih yang diupload para trainer-trainer yang sudah take off? Ya, berarti ada marketnya. Tapi itu masuknya nanti ke Red Ocean enggak Pak? Istilahnya persaingannya kan belakangannya baru Mas Ari bikin uniqueness-nya terus. Ya. Jadi setelah tahu itu kan market itu maksudnya, oh ada orang pengen belajar komunikasi toh, oh banyak toh yang belajar leadership-nya, betul ya? Oh banyak yang belajar sales. Oke, Mas juga bisa, wah mau sales saja. Tapi salesnya seperti apa? Sales otomotif, sales mass product, sales property, itu juga akan beda. Oke, aku mau kumpulin sama. Pokoknya semua sales, mau ini saya sikat. Uniqueness-nya apa lagi? Misalnya NLP for selling, karena Mas belajar NLP, gitu ya. Ternyata, wah, Mas banyak banget nih. Berarti Mas bikin Quranic selling. Atau menjual ala Nabi. Nah, kan gitu ya. Mas cari, mengajar ala Nabi aja kan bisa kita eksplor, betul nggak? Coba, kita nemu hadis. Hadisnya adalah Rasulullah menggambar sebuah garis. Oh, ternyata Nabi aja kalau ngajar visualnya harus ada. Teknik visual, ada hadisnya. Oh, humor. Oh, ternyata Nabi juga berhumor. Tentang nenek-nenek yang nggak masuk surga, betul ya? Sahabat Nabi yang lucu pun didiamkan, walaupun dia ngerjain temennya. Dia tuh budak tuh. Coba kamu beli dia ya, murah aja. Tapi pasti nggak ngaku dia kalau kamu tanya budak. Itu kan ngisengin. Ya, jadi, oh ternyata boleh. Nah, terus Nabi nanya, maukah kau beritahu 5 hal tentang yang ini. Oh 5 hal, berarti numbering, gitu kan ya?
Ada 4 golongan yang mendapat perlindungan. Oh, ternyata numbering. Oh, Nabi pakai numbering, kita pakai numbering. Teknik bertanya dulu. Maukah engkau kutunjukkan amalan yang ringan tapi pahalanya lebih berat dari dunia seisinya? Nah, ditanya dulu supaya orang fokus dulu. Oh, ini teknik dulu, teknik open mind. Nah, kan banyak. Jadi Mas Arif bisa mengekspor apa? Marketnya kayak bagus, bangun uniqueness. Bedanya Arif dengan pembicara lain ini, ya. Misalnya Mas Budi Aji ngajar, wah mindfulness kok banyak. Nah, beliau kalau mau ngajar azan dulu. Itu uniqueness di dalam metode kan. Jadi beda gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan, salat taubat 2 rakaat di kelas, ya. Peserta wajib wudhu, kan nggak apa-apa. Gitu. Seru tuh. Nah, research dari market itu menentukan kesuksesan modulnya Mas Arif, diterima pasar atau tidak. Nah, di sisi lain, setelah kita riset, kita sesuaikan, Mas. Kita bisa membuat produk kita ini adjust gitu ya, di-adjust supaya cocok. Misalnya, metode Mas itu sebenarnya Islami, tapi marketnya adalah general. Ya harus dipoles kan? Nah, poles. Mungkin kalimat-kalimatnya tidak dibikin Islami, dibikin netral saja. Walaupun dasar-dasarnya kita cari di Al-Quran dan hadis. Karena itu isinya ilmu semua. Ilmu tentang belajar ada, ilmu tentang jualan ada, ilmu tentang menghafal ada. Ya, sudah, itu teknik saja. Kalau orang nanya sumbernya ini. Nah, research. Karena riset itu menurut si Mbah Kotler wajib dilakukan di awal-awal ketika orang mau membangun bisnis. Walaupun research itu bisa sambil jalan, nggak harus. Yang penting ada model research. Sambil jalan boleh. Sebenarnya Zoom gitu. Saya kan awal-awal Zoom ini saya research itu. Ada di YouTube ya, bahwa apa sih orang yang dikerjakan ketika belajar dengan Zoom? Ternyata surveinya macam-macam. Ada sambil makan, sambil nonton TV, ada double seminar, ada sayang-sayangan sama pasangannya, ada sambil ketiduran ada. Oh begitu, kalau begitu ya sudah. Gitu. Nah, mungkin kita bisa membangun semangat yang lebih tinggi untuk belajar, atau ekspektasi kita sebagai trainer nggak usah terlalu tinggi. Kalau di Zoom nggak usah terlalu tinggi, toh nanti dikasih rekamannya, gitu ya, bisa dipelajari. Ekspektasinya adalah ilmunya bisa diterima aja. Nah, di kelasnya nggak usah seseru di kelas. Saya kalau di kelas offline wajib seru istilahnya kan gitu. Kalau ada orang ngantuk dikit pasti saya isengin dengan tanya, dengan dikagetin, kadang dihipnotis gitu kan. Ngantuk kan enak, ngetelnya cepet tak. Lengket nih, kamu nggak bisa bangun dari kursi, coba bangun, itu nggak bisa. Ya sudah, akhirnya yang ngantuk setengah ngantuk jadi takut, nanti isengin gitu. Tapi kalau di Zoom emang kita nggak bisa menggapai peserta kan, nggak bisa ngisengin, tutup kamera selesai kita. Jadi ekspektasinya kita atur ya. Nah, di sisi lain kita pengen materinya bisa dimengerti, dipelajari dengan baik. Berarti apa? Ya kita kasih tambahan support materialnya ya, rekaman, tanya jawab, WA group, nanti bisa ngerumpi. Oke, teman-teman ada lagi? Ada coach saya. Ya, Nasri. Silakan. Ini coach. Kalau kan sebenarnya Masas ini bisa masuk ke kerjasama dengan KONI juga, terus ke beberapa universitas atau kampus gitu kan. Cuman saya belum mengerti gitu, belum paham bagaimana prosedur supaya bisa masuk ke lembaga ataupun organisasi pemerintahan seperti itu. Oke. Ya. Mungkin ada proposal atau apa gitu. Kalau untuk training secara umum ya, lembaga pemerintahan, BUMN itu ada namanya LPSE. Biasanya dia ingin melakukan pelatihan apa, dia submit, nanti vendor monitor. Jadi Mbak Sri
boleh tuh lihat-lihat. Tapi kayaknya modul Mbak Sri kan mungkin nggak terlalu dibutuhkan, belum dikenal gitu ya. Kecuali kayak leadership, gitu, communication, itu biasanya sudah muncul tuh ya. Misalnya BPOM, penggadean, kemudian ada PLN termasuk mungkin. Jadi teman-teman boleh pelajari namanya LPSC. Mbak ketik aja di YouTube LPSC. Ya, kira-kira apa yang perlu disubmit, dokumen kalau perusahaan apa-apa ada ya. Caranya juga ada. Namun kalau Mbak misalnya mau pakai cara yang berbeda, tapi memang kadang-kadang kalau massage dibutuhkan nggak sih di perusahaan itu? Kalau di KONI itu untuk event-event KONI ya? Ya. Oke. Terus kalau KONI Mbak paling gampang adalah Mbak datang ke KONI. Ya. Nah, tanyain aja, ya. Kalau nggak email atau telepon. Pak, yang PIC-nya untuk ini apa ya? Tapi bisa dibalik. Dibaliknya begini, Mbak pakai teknik laba-laba ya. Jadi buka jaring laba-laba seluas-luasnya, nanti lalat itu yang kena jaring. Artinya Mbak Sri membangun brand yang kuat bahwa Sri adalah pakar master terapis untuk kesehatan, websitenya ada, Facebooknya, IG-nya isinya tentang itu, orang-orang mulai kenal, kemudian SEO search engine mudah ditemukan di Google, gitu ya. Jadi Mbak Sri punya target bukan ketik Sri Wahyuni ketemu di Google, tapi misalnya terapis, istilahnya apa sih Mbak? Terapi untuk olahraga itu? Kalau saya nih, sport massage dengan massage cedera olahraga. Oke ya, PR ya. Bagaimana ketik di Google sport massage itu ketemunya adalah link landing page-nya Mbak Sri atau website Mbak Sri. Jadi boleh kita jual mahal, kita promote saja diri kita, upload, nanti orang nyari kita. Siapa sih orang nih? Benar ya? Orang akan nyari tuh. Coba yang baru-baru ini paling heboh kan orang pada ngetik Tony siapa? Yang beli jam 77 miliar gitu kan? Tony kan ngetok nih nyari. Tony ini siapa sih? Keluarin gambar pengacaranya mulu kan? Kita penasaran kan gitu. Sebenarnya Tony Sutrisno ini siapa? Karena ngetok dulu. Nah, nanti Mbak Sri bisa seperti itu. Bagaimana supaya ngetok? Nah, di marketing nanti kita pelajari ya. Ini baru sesi bikin materi. Nah, tapi nggak apa-apa, pertanyaan mah bebas saja. Berarti Mbak Sri adalah yang menebar jaringnya semakin luas. Artinya, pegang keywordnya. Kalau upload di YouTube, videonya juga harus ada sport massage, gitu ya. Kemudian bahasan IG-nya sport massage. Upload di Facebooknya boleh campur-campur, tapi ada sebenarnya konten intinya adalah sport massage, gitu aja. Nanti lama-lama, oh ini Mbak Sri pinter. Nanti bukan ketua KONI yang nyari Mbak Sri, ada pegawai KONI, ada yang jago itu loh Pak. Siapa ya? Saya waktu itu nemu di Facebook. Coba udah ketik sport massage. Sri Wahyu Indawati. Ketemu gitu ya. Sport massage ketemunya Lo Keng Song. Ya Lo Keng Song yang dipanggil. Gitu kan. Oke, jadi boleh dengan cara sniper gitu. Anda mau ke KONI, ya sudah datangnya ke KONI. KONI ada kantornya, KONI depannya ada front office-nya, kita datang ke sana. Sambil pengen tahu, main aja ke kantor KONI. Nah, supaya impresinya dapat, Mbak demoin di sana. Tapi ya bisa salah paham nanti. Bapak Ketua KONI sini saya pijetin ini untuk kesehatan, pasti mau. Nah itu pasti langsung laris. Mana yang kesleo Pak? Gitu, nggak apa-apa. Mendemokan karena demonstrasi itu kuat ininya, impactnya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Besok ketemu lagi ya, lebih detail lagi. Sepertinya membuat materi bisa dapat gambaran, pertanyaannya sudah sangat menjurus ke marketing. Berarti sesi hari-hari yang marketing itu bakal seru ya. Oke, tapi besok masih ke materi lagi.
Baik, terima kasih. Selamat istirahat, selamat menyiapkan berbuka puasa, ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.